Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah tutorial bagaimana kita menggunakan LMS, ya, yaitu LMS model, dan bagaimana belajarnya. Misalnya, ini kita sudah login ke sebuah mata pelajaran, kemudian kita pilih misalnya sesi ke-7 atau minggu ke-7. Di sini ada aktivitas kehadiran pertemuan 7. Itu artinya nanti siswa atau mahasiswa harus mengisi daftar hadir, kemudian ada modul 10, kegiatan belajar 1. Itu aktivitas kedua, yaitu membaca buku, ya, kemudian mengisi diskusi, kemudian membuat tugas, ya, seperti itu. Kita langsung ke aktivitas kedua, yaitu melihat modul, ya, atau materi pada minggu ke-7, ya. Kita klik saja modul 10 KB1. Nah, ini muncul seperti ini Bapak dan Ibu. Kemudian di sini ada daftar isi, ya, berisi topik-topik yang sudah dirancang oleh guru, ya. Mulai dari hakikat pembelajaran, perubahan tingkah laku menurut B.F. Skinner, pembelajaran bahasa Indonesia di SD, ya, pembelajaran bahasa Indonesia di SD dengan fokus menyimak. Kemudian nanti ada teori menyimak, jenis-jenis menyimak dan sebagainya, gitu, ya. Kemudian ada tujuan pembelajaran menyimak, ya, teknik peningkatan daya simak seperti apa, ya, dan terakhir adalah kuis jenis-jenis menyimak, gitu kan. Kemudian Bapak dan Ibu tinggal klik start saja. Nah, di sini masuk ke daftar isi pertama, ya, atau ke topik pertama, hakikat pembelajaran. Jadi nanti siswa dan mahasiswa ini bisa membaca topik ini, ya, tentang hakikat pembelajaran. Kemudian di panah kanan atas untuk pindah ke topik berikutnya, ya, atau subtopik berikutnya, tinggal klik saja tanda panah. Di sini ada 1/12, artinya ada 12 halaman, Bapak Ibu, ya. Klik saja. Ini akan pindah ke topik kedua, perubahan tingkah laku menurut B.F. Skinner, ya. Ini nanti kontennya tidak hanya berbentuk teks, tapi juga bisa video atau animasi atau tambah gambar biar lebih menarik, ya, Bapak Ibu, ya. Kemudian halaman ketiga berbicara tentang pembelajaran bahasa. Kemudian berikutnya tentang pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Kemudian berikutnya pembelajaran bahasa Indonesia di SD dengan fokus menyimak. Di sini ada strategi menyimak, mendengarkan materi audio, latihan mendengarkan dan sebagainya, strateginya. Di sini berbicara tentang teori menyimak, ya. Ada teori proses atas atau top down processing. Teori ini mengemukakan bahwa pemahaman terjadi melalui proses yang dimulai dari pemahaman keseluruhan terlebih dahulu, TOF, atau deduktif, ya, deduktif induktif, mungkin pendekatannya seperti itu, Bapak Ibu, ya. Kemudian jenis-jenis menyimak, ada menyimak sosial, ya. Ini menyimak ekstensif, ya. Ada dua jenis menyimak, ekstensif dan intensif. Ini, ya, ekstensif, ada menyimak sosial, sekunder, dan sebagainya. Langsung ke halaman 8, ini jenis-jenis menyimak ekstensif, ada kritis, konsentratif, integratif, dan sebagainya. Ini tinggal di scroll saja ke atas, Bapak Ibu, ya, kalau bisa, kalau ingin lebih lengkap. Kemudian kalau sudah, scroll lagi ke bawah, sehingga nanti akan muncul lagi halaman atau next, halaman berikutnya. Panah untuk pindah ke halaman berikutnya. Di sini ada unsur-unsur menyimak, pembicara penyimak, bahan simakan, dan ada bahasa menyimak atau bahasa untuk menyimak seperti apa. Kemudian next lagi, ya, teknik peningkatan daya simak, ada dengan teknik loci, ada chunking, ada fonemik dan sebagainya, Bapak Ibu, ya. Kemudian tujuan pembelajaran menyimak, ada tujuannya untuk mendapatkan fakta, untuk menganalisis fakta, mengevaluasi fakta dan sebagainya. Kemudian kuis jenis-jenis menyimak. Nah, ini adalah bagian yang biasanya sangat disenangi oleh anak-anak. Tidak salah kalau kita membuat kuis-kuis yang interaktif, ya, seperti ini misalnya. Tujuan dari kuis ini adalah menemukan kecocokan jenis-jenis menyimak yang tadi materinya ada di halaman-halaman sebelumnya, gitu kan.
Nah, untuk menagih kemampuan mereka dalam membaca itu, kita bisa membuat kuis seperti ini. Langkahnya di sini ada kata mulai, ada fana, tinggal klik saja, teman-teman. Kuis ini sangat membantu sekali untuk meningkatkan kemampuan analisis siswa itu ya. Nah, ini nanti seperti ini. Kemudian siswa nanti akan membaca tentang jenis menyimak. Menyimak jenis ini melibatkan mendengarkan untuk tujuan memperoleh informasi lebih dalam mengenai suatu topik atau subjek tertentu. Ini dapat berupa mendengarkan kuliah, wawancara, atau presentasi di mana pengetahuan mendalam dan pemahaman yang lebih dalam diperlukan. Kira-kira ini tujuannya apa? Apakah ini tujuannya ada untuk mencari pengetahuan lebih, mengeksplorasi begitu? Kalau itu misalnya ya kata kuncinya adalah itu, tinggal klik bilah dari menyimak eksploratif misalnya seperti itu. Oh, ternyata salah Bapak dan Ibu ya. Biarkan kalau salah, sebab nanti akan pindah ke halaman berikutnya. Nah, di sini menyimak jenis ini melibatkan kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menginterpretasikan informasi yang didengarkan secara kritis. Nah, gitu kan, ada kata kritis nih, kata kuncinya di itu. Apakah di sini ada menyimak kritis? Oh, ada di sini. Ya, klik. Oh, itu benar. Nah, seperti itu ya. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Ini kemampuan anak-anak untuk menganalisis konsep itu bagus sekali dengan mencari kata-kata kunci. Nah, di sini kalau tampilannya kurang besar, ini bisa bisa dibesarkan gitu ya. Bisa dibesarkan, tapi kelihatannya udah cukup. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu ya. Ini bagus sekali gitu ya. Di sini menyimak jenis ini melibatkan kemampuan untuk mendengarkan dengan pemikiran kreatif dan inovatif. Ini melibatkan kemampuan untuk membuat asosiasi baru, menghubungkan informasi yang tidak biasa, dan melihat sudut pandang yang berbeda dalam informasi yang didengarkan. Menyimak kreatif membantu, oh ada kata kreatif di sini kata kuncinya. Nah, berarti ini ya. Itu Bapak dan Ibu ya. Ini sangat menyenangkan sekali insya Allah Bapak dan Ibu ya. Kalau bentuk-bentuk kuis seperti ini diperbanyak di sekolah Bapak dan Ibu, kemudian menyiapkan LMS-nya begitu ya. Karena pembelajaran sekarang mengarah ke itu ya, kepada digitalisasi pembelajaran gitu ya. Ini juga sebenarnya bagus Bapak dan Ibu untuk misalnya sekolah-sekolah yang memiliki atau kekurangan kelas atau shift gitu ya. Jadi anak-anak bisa belajar di kelas nyata dan di kelas maya. Kita bisa menyiapkan materi-materi di kelas maya ya, yang hybrid kelas itu ya. Jadi anak-anak tetap bisa belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Bapak Ibu guru dan berinteraksi di LMS ya, dengan mesin learningnya begitu kan. Sementara kalau di kelas kan itu beraksinya dengan guru, dengan siswa, dengan lingkungan belajar yang ada di kelas. Sementara kalau di digital itu berinteraksinya adalah dengan mesin ya, dengan lingkungan informasi-informasi yang sudah didesain sebegitu rupa oleh teman-teman guru seperti itu. Itu saja Bapak dan Ibu, terima kasih ya. Kemudian ini kalau sudah selesai, ini bisa kita melihat reviewnya gitu kan, bisa melihat reviewnya. Oh, ini bisa ya dibesarkan. Ternyata bisa Bapak Ibu ya, ini dibesarkannya di. Nah, ini kalau tampilannya dibesarkan sendiri jadi tambah menarik ya. Ya, kita coba satu lagi Bapak dan Ibu ya untuk menjawab kuis ini. Menyimak jenis ini melibatkan kemampuan untuk mendengarkan dengan fokus dan konsentrasi yang tinggi. Ini melibatkan kemampuan untuk menghilangkan distraksi dan memusatkan perhatian pada informasi yang disampaikan. Ini kelihatannya menyimak konsentratif gitu ya. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu ya, kan asik tuh ya. Datang lagi, ini kalau digunakan di Android ini lebih cepat Bapak Ibu ya. Pergerakannya bagus sekali ya, menggunakan WiFi sekolah. Kemudian menggunakannya Android ya. Tablet akan lebih bagus, lebih nyaman gitu ya. Jadi tablet-tablet yang bantuan pemerintah pada saat kinerja kalau tidak salah namanya itu ya, itu bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu ya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Terima kasih ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.